Syekhona Kiai Haji Kholil Bangkalan. Al-Alim Al-Aloma Asis Syekh Al-Haji Muhammad Kholil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Al-Maduri Al-Jawi Asis Syafi'i. Lebih dikenal dengan nama Syekhona Kholil atau Syekh Kholil, lahir di Kemayoran, Bangkalan, sekitar tahun 1835 Masehi atau 9 Safar 1252 Hijriyah. Beliau adalah seorang ulama karismatik dari Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Oleh para ulama di Jawa, khususnya Kiai-Kiai Nadlatul Ulama, NU. Disebut Syekhona. Syekhona sendiri bermakna Maha Guru, orang yang dihormati sebagai gurunya para ulama. Dikisahkan, selain guru dari para ulama Nusantara, ia juga dianggap guru dari Bung Karno. Meski tidak resmi sebagai murid Kiai Kholil, namun ketika sowan ke Bangkalan, Kiai Kholil memegang kepala Bung Karno dan meniup ubun-ubunnya. Hal ini bisa bermakna, Bung Karno menganggapnya sebagai guru dan restu untuk menjadi pemimpin. Di masyarakat santri, Syekhona Kholil juga dikenal sebagai waliullah. Seperti cerita Wali Songo, banyak cerita kelebihan di luar akal atau karamah Syekh Kholil terkisah dari lisan ke lisan. Syekh Kholil Al-Bangkalani berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Latif, mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Buyut beliau Syarifah Khadijah Putri Sayyid Karomah bin Kiai Abdullah bin Ali Akbar bin Sayyid Sulaiman Kanigoro, Mojo Agung. Sedangkan ayah Kiai Abdul Latif adalah Kiai Hamim bin Muharram bin Abdul Karim. Syekh Kholil dididik dengan sangat ketat oleh ayahnya. Mbah Kholil kecil memiliki keistimewaan yang haus akan ilmu. Beliau pertama kali belajar pada ayahnya, Kiai Abdul Latif. Lalu belajar kitab Awamil, Jurumiyah, Imriti, Sulam Al-Safinah, dan kitab-kitab lainnya kepada Kiai Kafal, iparnya. Terutama ilmu fiqh dan nahwu. Bahkan ia sudah hafal dengan baik 1002 bait nazam Alfiyah Ibnu Malik sejak usia muda. Setelah dididik, orang tua Mbah Kholil kecil kemudian mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Kemudian beliau melanjutkan belajar pada beberapa kiai di Madura, yaitu Tuan Guru Dawuh atau Bujuk Dawuh dari Desa Majaleh, Bangkalan, Tuan Guru Agung atau Bujuk Agung, dan beberapa lainnya sebelum berangkat ke Jawa. Mbah Kholil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan ia pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian ke Pondok Pesantren Kebon Candi.
Selama belajar di pondok pesantren ini, beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di pondok pesantren Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, ia tak pernah lupa membaca surat Yasin. Sewaktu menjadi santri, Mbah Kholil telah menghafal beberapa matan. Seperti matan Alfiyah Ibnu Malik. Di samping itu ia juga merupakan seorang hafiz Al-Quran dan membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah. Setelah belajar di Madura dan Jawa, beliau berangkat ke Makkah. Beliau belajar ilmu kira petik terbalik as-sab'ah sesampainya di Makkah. Di sana beliau juga belajar kepada Imam Nawawi Al-Bantani. Syekh Umar Khatib dari Bima, Syekh Muhammad Khotib Sambas bin Abdul Ghafur Al-Jawi, dan Syekh Ali Rahbini. Dan beliau menjadi penyalin naskah kitab Alfiyah Ibn Malik untuk diperjualbelikan ketika belajar di Makkah. Setengah dari hasil penjualannya diamalkan kepada guru-gurunya. Setelah pulang dari Makkah, Kiai Kholil bekerja menjadi penjaga malam di kantor pejabat Adipati Bangkalan. Ketika berjaga itu, waktunya dipakai untuk membaca. Hingga akhirnya terdengar oleh Adipati Bangkalan waktu itu, Ludra Putih, yang kemudian mengangkatnya sebagai menantu. Beliau menikah dengan Nyai Asyik yang merupakan putri Lodra Putih. Beliau selalu menyempatkan membaca kitab-kitab dan mengulangi ilmu yang telah didalaminya selama belasan tahun. Beliau pun berdakwah dan berhasil membangun beberapa masjid, pesantren dan kapal Sarimuna. Pembangunan masjid, pesantren dan kapal tersebut memiliki pesan simbolik bahwa kegiatan dakwah harus beriringan dengan ekonomi yang baik. Pesantren yang didirikan oleh Syekh Kholil Bangkalan akhirnya memiliki banyak murid-murid yang juga menjadi ulama-ulama di tanah Jawa. Beberapa di antaranya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Wasbullah, tokoh ulama yang mendirikan Nahdlatul Ulama tahun 1926. Beliau wafat di Martajasa, Bangkalan, pada 29 Ramadan 1341 Hijriah atau tanggal 14 Mei tahun 1923 Masehi. Sosok ini berpulang pada usia lebih dari 100 tahun. Like, share, comment.